Sang Thera yang telah mencapai tingkat kesucian anagami. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetavana tentang seorang biku Thera yang telah mencapai kesucian anagami. Suatu hari, para biku yang hidup bersama biku Thera ini bertanya kepadanya seperti berikut. Lalu Bhante, apakah Anda telah mencapai tingkat kesucian? Sang Thera berpikir, bahkan para umat pun mampu mencapai tingkat kesucian anagami. Seketika saya mencapai tingkat kesucian arahat, saya akan memberitahukan mereka. Dikarenakan merasa malu, ia pun tidak berkata apa-apa. Tidak lama berselang, ia meninggal dan terlahir kembali di alam Sudhawasa. Kemudian para biku meratap dan menangis. Setelah pergi menemui sang guru, mereka memberi salam hormat kepada beliau dan duduk di satu sisi sambil meratap dan menangis. Sang guru bertanya kepada mereka, "Para biku, mengapa kalian meratap?" "Guru pembimbing kami telah meninggal, Bhante." "Tidak apa-apa para biku, janganlah bersedih. Ini adalah hukum kebenaran yang kekal." "Ya Bhante, kami juga mengetahuinya. Namun, kami bertanya kepada guru pembimbing kami, apakah ia telah mencapai tingkat kesucian ataukah belum. Dan ia meninggal tanpa memberitahu kami sebuah jawaban. Itulah sebabnya kami merasa sedih." Sang guru berkata, "Para biku, jangan merasa risau. Guru pembimbing kalian telah mencapai tingkat kesucian anagami dan berpikir, bahkan para umat pun mampu mencapai tingkat kesucian anagami. Seketika saya telah mencapai tingkat kesucian arahan, saya akan memberitahukan mereka." Dikarenakan merasa malu, ia tidak berkata apapun. Ketika ia meninggal, ia terlahir kembali di alam Sudhawasa. Berbahagialah para biku, pikiran guru pembimbing kalian telah terbebas dari 5 nafsu keinginan. Setelah berkata demikian, sang guru mengucapkan bait berikut. Jika seseorang menginginkan nibbana, jika pikirannya bersemangat mengejar nibbana, jika pikirannya bebas dari kemelekatan terhadap 5 nafsu keinginan, maka ia disebut sebagai seorang pemasuk arus. Nandiya mencapai kejayaan surgawi. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Isipatana tentang Nandiya. Kisah ini bermula dari seorang pemuda bernama Nandiya yang hidup di Benares. Ia merupakan putra dari sebuah keluarga yang berkeyakinan. Kedua orang tuanya menginginkan agar dirinya menjadi seorang yang berkeyakinan, percaya, seorang pelayan sangha. Ketika ia beranjak dewasa, kedua orang tuanya menginginkan agar ia menikah dengan sepupunya, yaitu Rewati, yang tinggal di rumah seberang. Namun, Rewati adalah seorang yang tidak berkeyakinan dan tidak terbiasa memberikan derma. Dan oleh karena itu, Nandiya tidak ingin menikah dengannya. Maka ibu Nandiya berkata kepada Rewati, "Putri tercinta, bersihkan lantai tempat duduk sangga di rumah ini dengan bersih dan rapi. Atur tempat duduk mereka dengan tepat, dan ketika para biku tiba, ambil patah mereka, persilakan mereka duduk, dan tuangkan air untuk mereka dengan cawan. Setelah mereka selesai bersantap, cucilah patah mereka. Jika kamu melakukannya, maka kamu akan memenangkan hati putraku." Rewati pun melakukannya.
Ibu Nandia berkata kepada putranya, "Kini Rewati dapat menyikapi nasihat dengan sabar." Lalu Nandia menyetujuinya, menentukan hari yang tepat, dan mereka pun menikah. Nandia berkata kepada istrinya, "Jika kamu melayani kebutuhan sangga dengan sabar dan juga untuk kedua orang tua saya, maka kamu dapat tinggal di rumah ini. Oleh karena itu, bermawas dirilah." "Baiklah," kata Rewati yang setuju untuk melakukannya. Dalam beberapa hari ia belajar untuk berperilaku seperti seorang umat sesungguhnya. Ia memberikan penghormatan tulus kepada suaminya, dan hingga suatu saat ia pun melahirkan 2 orang anak lelaki. Ketika kedua orang tua Nandia meninggal, ia menjadi satu-satunya nyonya dari rumah itu. Nandia setelah mewariskan harta yang melimpah sepeninggal kedua orang tuanya, memberikan derma kepada sangga, dan juga menyalurkan derma makanan untuk para fakir miskin dan para pengembara di depan pintu rumahnya secara rutin. Beberapa saat kemudian, setelah mendengar sang guru memberikan khotbah dhamma, dengan memikirkan berkah yang akan diperolehnya melalui pemberian derma kepada para biku, ia membangun 4 buah balirung yang dilengkapi dengan 4 buah ruangan di dalam Maha Wihara Isipatana. Dan setelah menaruh tempat tidur dan dipan, ia mempersembahkan tempat tinggal ini untuk sangga yang dipimpin oleh sang Buddha, memberikan derma dan menuangkan air derma di tangan kanan sang Tathagata. Ketika air derma jatuh di tangan kanan sang guru, di surga Tawatingsa muncul sebuah istana surgawi yang memiliki luas 12 yojana, tinggi 100 yojana, terbuat dari 7 jenis permata dan dipenuhi dengan bidadari surgawi. Suatu hari ketika Maha Moggallana Thera pergi berkeliling alam dewa, ia berhenti di dekat istana ini dan bertanya kepada beberapa dewa yang menghampirinya, "Jasa kebajikan apa yang membuat istana surgawi ini dipenuhi dengan sekelompok bidadari surgawi?" Lalu para dewa itu memberitahukannya tentang siapakah tuan dari istana tersebut dengan berkata, "Bhante, seorang putra rumah tangga yang bernama Nandia membangun sebuah wihara di Istipatana dan mendermakannya kepada sang guru. Dan atas jasa kebajikan istana surgawi ini muncul." Kemudian para bidadari surgawi turun dari istana tersebut dan berkata kepada sang Thera, "Bhante, kami ingin menjadi budak Nandia. Meskipun kami telah terlahir di sini, kami merasa sangat tidak bahagia karena kami tidak melihat dirinya. Mohon beritahukan kepadanya untuk datang kemari." Dengan melepaskan bentuk alam manusia dan berubah menjadi sesosok dewa adalah sama dengan memecahkan sebuah kendi tanah liat dan mengambil sebuah kendi emas. Sang Thera pergi dari sana dan menghampiri sang guru, bertanya kepada beliau, "Bhante, apakah benar bahwa ketika manusia masih hidup di dunia ini, mereka mencapai kejayaan surgawi sesuai dengan buah dari kebajikan yang telah mereka lakukan?" Sang guru menjawab, "Moggallana, bukankah kamu telah melihat dengan kedua matamu sendiri kejayaan surgawi yang telah dicapai oleh Nandia di alam dewa? Mengapa kamu masih menanyakan pertanyaan seperti ini kepada saya?" Sang Thera berkata, "Itu memang benar, Bhante." Sang guru berkata, "Moggallana, mengapa kamu berkata demikian? Jika seorang anak lelaki maupun saudara lelaki yang telah lama pergi dari rumah, setelah kembali pulang, siapa saja yang melihatnya di gerbang desa akan bergegas pulang ke rumah dan berkata, ia telah pulang." Dan para kerabatnya yang langsung merasa senang dan berbahagia akan bergegas datang keluar dan menyambut dirinya dengan berkata, "Wahai teman, akhirnya kamu telah pulang." Begitu pula ketika seorang wanita maupun lelaki yang telah melakukan kebajikan di dunia ini, setelah meninggal dan pergi ke alam kehidupan berikutnya, para dewa akan menjelma menjadi 10 jenis
dan keluar menyambutnya dengan berkata, "Biarlah saya menjadi yang pertama, biarlah saya menjadi yang pertama." Setelah berkata demikian, sang guru mengucapkan bait-bait berikut. Ketika seseorang telah lama pergi, setelah kembali dari kejauhan dengan selamat, para kerabat, para teman-teman, dan para pemberi selamat akan menyambut kepulangannya. Begitu pula ketika seseorang yang telah melakukan kebajikan, setelah pergi dari dunia ini menuju alam kehidupan berikutnya, kebajikan yang telah diperbuatnya akan menyambut dirinya seperti para kerabat menyambut seorang teman tercinta yang pulang ke rumah. Kemarahan dapat merusak wajah seorang gadis. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Taman Nigroda tentang Rohini, sang gadis ksatria. Gadis berbintik noda di wajahnya. Kisah ini bermula pada dahulu kala yang mulia Anuruddha pergi menuju Kapilavatthu bersama 500 biku pengikutnya. Ketika para kerabat sang Thera mendengar kabar bahwa ia telah tiba, mereka semua kecuali saudara perempuan sang Thera yang bernama Rohini pergi ke wihara tempat sang Thera sedang berdiam dan memberikan penghormatan untuknya. Sang Thera bertanya kepada para kerabatnya, "Di manakah Rohini?" "Di rumah Bhante." "Mengapa ia tidak datang kemari?" "Bhante, kulitnya rusak dan oleh karena itulah ia merasa malu untuk datang." Sang Thera memerintahkan untuk memanggilnya dengan berkata, "Segera panggil dia." Rohini menutupi wajahnya dengan ikatan kain dan pergi menemui sang Thera. Tatkala ia datang menghadapnya, sang Thera bertanya kepadanya, "Rohini, mengapa tadi kamu tidak datang kemari?" "Bhante, kulit saya menjadi rusak dan karena itulah saya merasa malu untuk datang." "Lalu mengapa kamu tidak melakukan kebajikan?" "Apa yang bisa saya perbuat, Bhante?" "Bangunlah sebuah balai pertemuan." "Apa saja yang harus saya sediakan?" "Apakah kamu memiliki permata lengkap?" "Iya, Bhante, saya punya." "Berapakah harganya?" 10.000 keping uang." "Baiklah kalau begitu, gunakanlah uang itu untuk pembangunan sebuah balai pertemuan." "Siapakah yang akan membangunnya untuk saya, Bhante?" Sang Thera menatap para kerabatnya yang berdiri di dekatnya dan berkata, "Ini adalah tugas kalian. Akan tetapi, Bhante, apa yang akan Anda lakukan?" "Saya akan tinggal di sini, oleh karena itu bawakanlah bahan bangunan untuk dirinya." "Baiklah, Bhante," mereka berkata dan membawakannya. Sang Thera mengawasi perencanaan pembangunan balai pertemuan. Ia berkata kepada Rohini, "Perintahkan untuk membangun balai pertemuan bertingkat 2 dan seketika setelah papan ditaruh di atasnya, kamu berdirilah di bawahnya. Teruslah bersihkan, sediakan tempat duduk dan teruslah menjaga agar kendi air selalu terisi penuh." "Baiklah, Bhante," jawab Rohini. Maka ia menghabiskan permata lengkapnya untuk pembangunan balai pertemuan yang bertingkat 2. Seketika setelah papan telah ditaruh di atasnya, ia berdiri di bawahnya, membersihkannya, melakukan pekerjaan lain, dan para biku tetap duduk di dalamnya. Ketika ia sedang membersihkan balai pertemuan, kulitnya yang rusak telah sembuh. Tatkala balai pertemuan telah selesai dibangun, ia mengundang sangha yang dipimpin oleh sang Buddha. Dan ketika sangha yang dipimpin oleh sang Buddha telah duduk memenuhi balai pertemuan, ia menghidangkan makanan terpilih untuk mereka, baik keras maupun cair. Sewaktu sang guru telah selesai bersantap, beliau bertanya, "Pemberian derma dari siapakah ini?"
Saudara perempuan Anda Rohini, Bhante. Lalu di mana ia sekarang? Di rumah, Bhante. Panggilkan dirinya. Ia tidak ingin pergi. Meskipun tidak ingin pergi, sang guru tetap memanggilnya. Ketika ia telah datang dan memberikan salam hormat kepada beliau dan duduk, sang guru berkata kepadanya, Rohini, mengapa tadi kamu tidak datang? Bhante, kulit saya menjadi rusak sehingga saya merasa malu untuk datang. Lalu apakah kamu mengetahui penyebab kulit tubuhmu menjadi rusak? Tidak, Bhante, saya tidak tahu. Kulit tubuhmu menjadi rusak disebabkan oleh kemarahan. Mengapa, Bhante? Perbuatan apa yang telah saya lakukan? Baiklah, kalau begitu, dengarkanlah, kata sang guru. Setelah berkata demikian, beliau menceritakan kisah berikut ini untuk dirinya. Kisah masa lampau, Ratu Pencemburu dan Gadis Penghibur. Dahulu kala, permaisuri Raja Benares menaruh benci terhadap seorang gadis penghibur raja dan berkata kepada dirinya sendiri, saya akan membuatnya menderita. Maka ia mengambil serbuk beracun dan memanggil gadis penghibur itu, menyembunyikan serbuk beracun itu di tempat tidurnya, mantel, dan selimut wolnya. Lalu dengan perasaan sukacita, ia menaburkan serbuk beracun itu di tubuhnya. Tubuh gadis itu langsung dipenuhi dengan nanah dan mengelepuh merah. Dan ia pun berjalan sambil menggaruk badannya. Ketika ia berbaring di atas tempat tidurnya, serbuk beracun itu juga mengenai tubuhnya, sehingga ia menderita sakit lebih parah. Permaisuri raja pada masa itu adalah Rohini. Kisah masa lampau selesai. Ketika sang guru telah selesai menceritakan kisah masa lampau tersebut, beliau berkata, Rohini, itulah kejahatan yang telah kamu lakukan pada masa itu. Kemarahan ataupun kedengkian, walaupun hanya sedikit, tetap saja merupakan suatu perbuatan yang tidak pantas. Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut. Seseorang hendaknya menghilangkan kemarahan. Seseorang hendaknya meninggalkan keangkuhan. Seseorang hendaknya meninggalkan segala kemelekatan. Ia yang tidak melekat pada nama dan rupa, terbebas dari kemelekatan, tidak akan mengalami penderitaan. Pada akhir penyampaian khotbah ini, banyak orang mencapai tingkat kesucian Sotapanna, tingkat kesucian Sakadagami, dan tingkat kesucian Anagami. Rohini juga mencapai tingkat kesucian Sotapanna, dan pada saat itu tubuhnya menjadi berwarna keemasan. Sambungan Bidadari Surgawi. Rohini meninggal dan terlahir kembali di surga Tawatingsa di antara tapal batas kediaman 4 dewa. Ia memiliki wajah dengan kecantikan yang sempurna. Ketika keempat dewa melihatnya, mereka tertarik dengannya dan mulai saling berselisih dengan berkata, ia lahir di tapal batas saya, ia lahir di tapal batas saya. Hingga akhirnya mereka pergi menemui Saka, sang raja para dewa, dan berkata kepadanya, Tuan, kami saling berselisih untuk memperebutkan bidadari ini. Mohon berikanlah keputusan untuk kami. Ketika Saka memandang bidadari itu, ia juga merasa tertarik dengannya. Ia berkata, pikiran apakah yang muncul dalam benak kalian sejak kalian melihat bidadari ini? Dewa pertama berkata, pikiran saya tidak bisa diredam seperti tabuhan genderang. Dewa kedua berkata, pikiran saya telah berlari liar seperti lahar gunung berapi. Dewa ketiga berkata, sejak pertama kali saya melihat bidadari ini, mata saya terus terbuka seperti mata seekor kepiting. Dewa keempat berkata, pikiran saya tidak dapat lagi berdiri tegak seperti sebuah bendera yang berkibar di atas stupa. Lalu Saka berkata kepada mereka, teman-teman, pikiran kalian sedang membara. Akan tetapi, jika saya mendapatkan bidadari ini, saya dapat bertahan hidup. Namun, jika saya tidak mendapatkannya, maka saya pasti akan mati. Para dewa menjawab,
Paduka, Anda tidak perlu mati." Setelah berkata demikian, mereka menyerahkan bidadari itu kepada Saka dan kemudian pergi. Bidadari itu merupakan kesayangan dan kecintaan Saka. Jika ia selalu berkata, "Mari melakukan kegiatan ini dan itu," Saka pun tidak akan menolaknya.